Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan buat Bapak Ibu sekalian yang masih di rumah. Kiranya Tuhan berikan berkat-berkat yang berlimpah meskipun kita semua masih di dalam rumah. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman, bahkan menyembah Dia. Kita angkat pujian Sukacita Surga. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu dengan riang gembira. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita tetap bersukacita, kita tetap berriang gembira. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan malam kita. Kami silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syukur kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapak. Kami ucap syukur sebagaimana kami ada pada pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya Engkau terus menjagai kami, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus memberikan yang terbaik buat kami semua. Jemaat-Mu yang ada di rumah, kiranya Tuhan berkati dalam ibadah pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya campur tangan Tuhan selalu memberkati mereka. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami semua ya Bapak. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini ya Bapak. Dimanapun jemaat kami berada, kiranya Tuhan terus menjaga, memberkati. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita tahu bahwa saat ini kondisi masih belum membaik, tapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan melindungi kita semua, baik itu yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun jemaat berada. Kita akan ujian dengan membakar balas.
Engkau telah memberkati kami. Kami percaya dan kami yakin Engkau selalu di sekitar kami semua. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami, menjaga kami dimanapun kami berada. Kita akan pujian dengan apa akan ku balas. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum bentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba-Nya. Kita yakin dan percaya kita semua pasti selamat, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang indah. Kami boleh datang beribadah di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami dan mengurapi masing-masing kami. Pakai hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat, dan syukur di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah dan persekutuan kita. Saya percaya saudara akan terus diberkati oleh Tuhan melalui beritaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengar bersama. Kiranya memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Galatia. Galatia pasalnya yang kelima. Kitab Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayat 26. Jadi kitab Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayat 26. Kita tidak akan membaca semua ayat-ayat ini karena keterbatasan waktu. Saya hanya akan membaca ayat 16 saja dan Bapak Ibu bisa membaca kelanjutan ayat-ayat tersebut di rumah masing-masing. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Rasul Paulus di dalam bagian ini kepada jemaat di Galatia menegaskan maksudnya, maksud dari penulisan suratnya. Salah satunya adalah supaya jemaat itu hidup oleh roh. Maka dengan demikian mereka tidak hidup menurut daging. Apa maksud dari hidup oleh roh? Dan mengapa jemaat Galatia diminta supaya mereka hidup oleh roh? Dan apa maksudnya, apa relevansinya bagi kita sebagai orang-orang percaya ketika dikatakan hidup oleh roh? Apa maknanya bagi kita, apa maksudnya bagi kita, dan mengapa kita harus hidup oleh roh? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maksud dari hidup oleh roh tidak lain dan tidak bukan adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikendalikan oleh roh, hidup yang digerakkan, dikuasai, dan dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi bukan diri kita lagi, bukan maunya kita, bukan kehendak kita yang mengendalikan, yang memimpin dan menguasai hidup kita, tetapi roh itu sendiri yang mengendalikan, yang memimpin dan menguasai hidup kita. Tentu kita ingin tahu mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Mengapa kita perlu dan harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Ada 3 kebenaran yang sangat indah yang ini saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mengapa hidup kita harus dan perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Alasan yang pertama, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, karena Roh Kudus, karena Roh adalah Allah itu sendiri. Jadi ini alasan yang pertama, karena Roh adalah Allah itu sendiri. Jadi Roh di sini bukan hanya sekedar energi, bukan hanya sekedar pengaruh, dan bukan hanya sekedar kuasa. Sebagaimana ada keyakinan lain yang memahami seperti itu, bahwa Roh Kudus itu hanya sebatas energi atau pengaruh. Bahkan ada yang berkata itu hanya sebatas seorang malaikat. Tetapi bagi kita sesuai dengan kesaksian Alkitab, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu yang kita percayai. Ada Allah Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Jadi ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, sesungguhnya kita sedang memberi diri kita dipimpin oleh Allah itu sendiri. Lalu apa peranan Roh Kudus sebagai Allah bagi kita sebagai orang-orang percaya? Ada 3 peranan Roh Kudus. Ada banyak sebetulnya, tetapi pada kesempatan ini saya hanya berbicara
ada 3 peranan Roh Kudus, Roh Allah di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara oleh Tuhan, sesuai dengan teks di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Di situ dinyatakan bahwa Roh Kuduslah, Roh Tuhanlah yang membuat saudara dan saya untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan itu datang dari Roh Kudus. Itu merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengerti, memahami, dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Roh Kudus sendiri yang mengaruniakan iman itu, mengaruniakan keyakinan itu di dalam diri kita. Dan bersyukur kita, saudara-saudara, kalau hari ini kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu berarti Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidup kita. Karena ada banyak orang di dunia ini, di muka bumi ini, belajar tentang Yesus, belajar tentang Alkitab, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu, kepada kita sebagai umat-umat yang dipilih Tuhan, yang beroleh iman dan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, sebagai Allah, ialah yang membuat kita kemudian memiliki keyakinan dan keberanian untuk datang ke hadapan Tuhan dan memanggil Allah itu sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Jadi itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 ditegaskan akan hal ini. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara lihat betapa luar biasa, betapa kita ini beroleh satu hak istimewa, bisa memanggil Tuhan, memanggil Allah sebagai Bapa kita, sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Dan sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Saudara bayangkan, Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik otoritas dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, sekarang kita datang dan memanggil Dia sebagai Bapa bagi kita. Tentu ini adalah anugerah yang luar biasa. Ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan itu terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan sebagai Allah, yang berikutnya sebagai Allah, Roh Kudus itu sekarang sudah tinggal di dalam kita, menyatu dengan roh kita. Dan Alkitab berkata bahwa roh itu, roh kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini sekaligus menegaskan pesan firman Tuhan bagian lain kepada jemaat di Korintus. Misalnya Rasul Paulus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah, tempat kediaman Allah. Jadi tubuh kita, hidup kita adalah tempat kehadiran roh Allah, bait Allah. Roh Allah tinggal berdiam di dalam kita. Kita sekarang tidak sedang menantikan roh itu lagi, dan kita tidak perlu minta-minta roh Kudus itu lagi datang pada kita, karena roh itu sudah dikaruniakan kepada kita, sudah tinggal dalam kita, sudah menyatu dengan roh kita, dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi ini alasan yang pertama mengapa kita harus hidup oleh roh, karena roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara, sesungguhnya di tengah dunia yang tidak menentu saat ini, dan di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita butuh Roh Kudus, kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Ada satu lagu lama yang sering dinyanyikan, dan saya percaya lagu ini akan terus memberkati gereja Tuhan sepanjang masa. Pujian itu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu, dan seterusnya dan seterusnya.
Sesungguhnya ini adalah satu pengakuan bahwa kita tak dapat jalan sendiri tanpa Roh menolong kita, menuntun kita, dan memegang hidup kita. Puji Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Di ayat 16 tadi sudah dijelaskan. Alasan yang kedua, karena kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak menuruti daging. Kita tidak menuruti keinginan daging. Jadi rahasia supaya kita tidak menuruti daging adalah hidup oleh Roh. Artinya apa? Kita tidak bisa melawan daging, mengalahkan daging, menaklukkan daging ini dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan kita, dengan perjuangan kita. Hanya oleh Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita diberi kemampuan untuk tidak menuruti daging. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak boleh menuruti daging? Emang ada apa dengan menuruti daging? Di ayat 17, Rasul Paulus menegaskan di dalam tulisannya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi ini alasannya. Pada hakikatnya, pada dasarnya, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Artinya apa, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan? Kita harus menyadari bahwa selamanya keinginan daging tidak akan pernah sejalan dengan yang namanya keinginan roh. Kita tidak bisa memilih kedua-duanya, dan kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Harus memilih salah satunya. Ibaratnya, saudara-saudara, kalau kita sedang menghadapkan wajah kita ke arah utara, maka pada saat yang sama kita sedang membelakangi arah selatan di belakang saya. Tidak bisa menghadapkan muka kita di kedua kutub pada saat yang bersamaan. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan menuruti daging. Mungkin kita ingin bertanya, perbuatan daging itu apa sih? Nah, kita memberitahu kita bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Perbuatan daging adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginan roh. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah perbuatan daging. Jadi ketika hidup seseorang dikuasai oleh kedagingan, maka perbuatan-perbuatan ini akan termanifestasikan di dalam hidupnya, melalui kehidupannya. Jadi penting sekali hidup kita dipimpin oleh roh, supaya kita tidak menuruti daging. Jangan dibalik ya Bapak Ibu urutannya. Bukan karena kita menuruti kita tidak menuruti daging supaya kita hidup oleh roh. Bukan itu urutannya. Tapi Alkitab justru memberitahu kita, hendaklah kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Puji Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus dipimpin oleh roh? Supaya hidup kita ini dipenuhi oleh buah roh. Supaya hidup kita dipenuhi oleh buah roh. Apa sih buah roh? Sebagian besar dari kita sudah tahu, sudah mengenal, bahkan mungkin sudah menghafal buah-buah roh yang biasa disebut. Ada 9 buah roh yang kita kenal, ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ini adalah buah roh. Kenapa dikatakan buah roh? Karena memang ini dihasilkan oleh roh, dikerjakan oleh roh di dalam hidup kita. Buah ini adalah milik Roh Kudus, bukan hasil usaha kita. Kita tidak bisa membuat diri kita penuh kasih tanpa Roh Kudus menguasai kita. Kita tidak bisa
membuat diri kita bersukacita dalam segala keadaan. Tanpa Roh Kudus memimpin kita, kita tidak akan bisa mengalami damai sejahtera. Tanpa Roh Kudus memimpin kita, kesabaran kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita mungkin bisa sabar untuk hal-hal tertentu, tetapi kemudian ketika orang menyakiti kita, merugikan kita, mampukah kita sabar? Saudara-saudara, kesabaran kita terbatas, kemurahan kita terbatas, kebaikan kita, kesetiaan kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita terbatas. Kita tidak akan mampu menghasilkan buah ini, karakter ini dengan usaha kita, dengan upaya kita. Hanya ketika Roh yang memimpin dan menguasai hidup kita, maka buah Roh ini, sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan terpancar melalui hidup kita. Itulah sebabnya buah Roh ditekankan di sini. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak satu pun dari antara kita yang bisa menghasilkan buah ini dengan usaha kita. Mungkin ada orang yang berlatih untuk bisa sabar, tapi tidak lama kemudian dia tidak bisa sabar. Ada orang mungkin yang melatih dirinya untuk terus berbuat baik, tapi ketika perbuatan baiknya tidak mendapat respon yang baik, tidak mendapat penghargaan dari orang lain, akhirnya dia kecewa dan dia berhenti berbuat baik. Kita tidak akan bisa terus-menerus mengalami sukacita tatkala hati kita sedang galau, pikiran kita sedang cemas. Bagaimana kita bisa bersukacita? Tetapi Roh Kudus yang sudah ditempatkan di dalam hidup kita akan menghasilkan karakter-karakter ini di dalam diri kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara rindu buah Roh ini termanifestasikan lewat hidup kita, tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain selain memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga sukacita saudara adalah sukacita yang penuh. Damai sejahtera saudara adalah damai sejahtera yang sifatnya menetap. Kasih saudara adalah kasih yang bukan dipengaruhi oleh perasaan kita yang mudah berubah, tapi kasih yang dari Allah itulah yang memenuhi hidup kita, menguasai hati kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan dan memotivasi kita untuk terus menyadarkan kita bahwa kita harus dipimpin oleh Roh. Saudara ingat bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam kita, Roh yang sama, Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara kematian. Dan Alkitab berkata, Roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari semua roh yang ada di dunia ini. Sehingga oleh Roh itu kita dimampukan untuk hidup berkemenangan, untuk hidup penuh sukacita, untuk hidup berjalan dalam kuasa Allah dan melihat perkara-perkara besar dinyatakan lewat kehidupan kita dan pelayanan kita. Karena apa? Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi melalui Roh Kudus yang bekerja melalui hidup kita. Kita terbatas, Roh tidak terbatas. Kemampuan kita terbatas, kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Pribadi Roh Kudus tidak terbatas. Dialah yang akan terus mendampingi saudara, menghiburkan saudara, menguatkan saudara, dan memimpin hidup kita. Selamat menikmati hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus terus bekerja pada kami, menolong kami dan memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami. Peganglah tangan kami, sebab kami tak dapat jalan sendiri dengan kekuatan kami. Kami butuh Roh Kudus menerangi hidup kami, menuntun jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu bisa disalurkan sesuai yang ada di teks lain di bawah ini. Semua sudah tertera nomor rekening maupun WA dari bendahara semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memberikan persembahannya melalui transfer yang ada di
video ini. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami, kiranya Tuhan berikan kami kesucian, ketulusan hati untuk memberikan yang terbaik ya Bapa. Kami siap memberikan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Terima kasih atas pertemuan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kami ingin menyampaikan suatu pengumuman untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini bangsa kita sedang bersiap menyambut normal baru, tatanan baru, yang tentu hal ini akan berdampak kepada semua lini kehidupan di bangsa kita, termasuk dalam kehidupan bergereja. Dan menyambut normal baru ini di gereja kita sudah dibentuk satu tim kecil yang akan mempersiapkan baik secara persiapan fisik maupun non fisik, infrastruktur, sarana prasarana yang mendukung, protokol kesehatan yang sesuai ketentuan. Demikian antara lain yang akan dikerjakan oleh tim ini, supaya kelak kalau kita bisa beribadah lagi ke gereja, kita bisa melakukannya dengan aman, dengan nyaman, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik. Kalau saudara bertanya kapan gereja Diaspora Cinere akan beribadah lagi di gedung, kami belum bisa memberikan jawabannya sekarang. Tapi yang jelas, tim kita sedang bekerja, mengumpulkan banyak informasi, dan yang paling penting, memohon hikmat dan tuntunan Tuhan. Dan karena itu kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat untuk sungguh-sungguh menggumuli hal ini, sehingga pada waktu yang tepat, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, dan kita semua siap, kita bisa beribadah lagi di gedung. Tim ini akan dipimpin oleh Diakon Bapak Igede Iwan bersama dengan tim pengerja dan beberapa anggota majelis.
kiranya kita semua mendukungnya di dalam doa. Kami akan terus menyampaikan progres dari persiapan-persiapan yang dilakukan sampai kita semua betul-betul siap untuk bisa beribadah di gedung gereja lagi. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan doa Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah memimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk urapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami terima melalui ibadah ini. Berkatilah hamba-hambamu yang sudah melayani pada hari ini Tuhan, baik sebagai pemimpin pujian, baik sebagai pemain musik, maupun para pendoa, bahkan mereka yang mempersiapkan di belakang layar, bahkan mereka yang mengatur segala sesuatunya. Kiranya pelayanan-pelayanan yang sudah mereka kerjakan sungguh menyenangkan hati Allah, dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, khususnya di dalam menyambut era baru saat ini Tuhan, yang akan berimplikasi kepada seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Kiranya semua ini dapat dipersiapkan dengan baik. Tuhan terus menolong pemerintahan kami. Demikian juga seluruh aparat terkait dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya mereka dituntun dan ditolong Tuhan di dalam mempersiapkan bangsa kami menghadapi tatanan baru. Kami berdoa untuk para pasien yang saat ini masih dalam proses pemulihannya. Kiranya Tuhan melawat mereka yang positif COVID-19. Tuhan mengurapi dokter-dokter yang menangani, berikan kesehatan dan kesabaran oleh Tuhan. Demikian juga untuk seluruh jemaat Tuhan di diaspora Cinere, khususnya kesiapan kami untuk menghadapi normal baru ini. Dan tentang kami akan beribadah lagi di gereja. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, akal budi, pengertian yang dari Tuhan, kepekaan akan suara Tuhan. Secara khusus untuk tim kecil yang sudah dibentuk saat ini, urapilah mereka Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya apa yang dipersiapkan dan rencana-rencana ke depan dan keputusan-keputusan yang akan dibuat semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam tuntunan, dalam pimpinan Roh Kudus. Kami rindu ketika kami beribadah lagi di gedung nanti, seluruh jemaat sudah siap, seluruh pelayan Tuhan sudah siap, dan kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Berkati seluruh umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta penyertaan penghiburan dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.